Selamat pagi Wilsa dan teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proposal tentang pengembangan usaha dan aplikasi jual beli online untuk usaha dagang retail. Usaha yang kami kembangkan bernama StarMart. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Amelia Yuniarti Jemaun, NIM 182114029, Gedegian Adriel Oka, NIM 182114007, Magda Dwi Julitasari, NIM 182114044, Lukas Rianako, NIM 182114011, Jessica Novanti Hahuri, NIM 175314119. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang executive summary. Pandemi COVID-19 secara sangat masif mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam dunia usaha dan dunia kerja terjadi banyak PHK dan pemotongan gaji karyawan. Bahkan ada perusahaan yang harus tidak bisa beroperasi karena ketidaksanggupan membayar biaya. Hal inilah yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Dengan demikian, konsumsi masyarakat pada umumnya diprioritaskan pada kebutuhan pokok, terutama makan dan minum. StarMart sebagai salah satu perusahaan retail penyedia kebutuhan pokok hadir untuk menjawab masalah ini dengan menawarkan suatu proses pembelian berbasis online melalui aplikasi StarMart yang dapat diunduh di Play Store atau App Store. Kunci sukses dalam menjalankan usaha ini adalah nilai-nilai perusahaan, yakni nilai kejujuran, integritas, kepercayaan, kepuasan pelanggan, perbaikan berkelanjutan, responsif, dan kerjasama tim. Investasi awal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini adalah sekitar 50 juta. Omset atau pendapatan yang dihasilkan dari usaha ini diprediksi sebesar 150 juta per tahun. Berdasarkan data tersebut, pengembangan usaha dan aplikasi StarMart ini memiliki prospek yang besar baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta dapat menjadi model pengembangan usaha retail berbasis online. Selain itu, prospek dari usaha ini juga didukung dengan masih sedikitnya kompetitor dalam bidang retail berbasis aplikasi online, sehingga peluang dan kemungkinan untuk sukses menjadi lebih besar. Yang kedua, saya akan membahas tentang profil bisnis. Yang pertama, visi perusahaan. Visi perusahaan kami adalah menjadi perusahaan penyedia kebutuhan pokok yang aman, nyaman, cepat, dan terpercaya. Yang kedua, misi perusahaan. Misi perusahaan kami yang pertama, menyediakan kebutuhan pokok yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, memberikan kepuasan kepada konsumen dengan produk dan pelayanan yang berkualitas dan dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Ketiga, saya akan membahas tentang sejarah perusahaan. StarMart merupakan perusahaan retail yang berfokus pada penyediaan kebutuhan pokok bagi pelanggan, khususnya yang berhubungan dengan pangan. StarMart didirikan oleh Yuni, Gian, Magda, Lukas, dan JJ. Di masa pandemi COVID-19 ini, kebutuhan pelanggan umumnya berfokus pada kebutuhan pokok seperti makan, minum, dan sebagainya. StarMart didirikan sebagai jawaban atas kebutuhan pelanggan akan penyedia kebutuhan pokok yang aman, nyaman, cepat, dan terpercaya. Dalam merintis usahanya, StarMart juga memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Adapun nilai-nilai tersebut adalah nilai kejujuran, integritas, kepercayaan, kepuasan pelanggan, perbaikan berkelanjutan, responsif, dan kerjasama tim. Logo perusahaan ini sejatinya terinspirasi dari nama perusahaan ini sendiri, yaitu StarMart. Gambar bintang menunjukkan suatu cita-cita perusahaan ini di mana kami ingin menjadi bintang yang memberikan dan memenuhi harapan banyak orang melalui produk dan pelayanan yang kami berikan. Selain itu, bintang juga berada di tempat yang tinggi. Hal ini berarti perusahaan ini diharapkan nantinya akan berada di tempat yang tinggi pula dalam dunia bisnis, dalam artian bahwa perusahaan ini mampu menjadi perusahaan top yang mampu bertahan dan berkompetisi dalam persaingan dunia bisnis. Warna hitam dalam logo perusahaan ini juga melambangkan jiwa muda pendiri perusahaan ini yang lebih cenderung menyukai sesuatu yang sederhana dan tidak bertele-tele. Yang keempat, kontak perusahaan. Pihak yang dapat dihubungi adalah pertama, alamat. Alamat perusahaan kami berada di Jalan Gejayan, nomor 5, Merican, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Telepon
021 345 7898, fax 021 380772, email starmart@gmail.co.id. Market demand atau permintaan pasar. Latar belakang. Dalam kehidupan setiap orang, kebutuhan pokok merupakan hal yang sangat penting untuk diperoleh. Di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini, pemenuhan kebutuhan pokok menjadi fokus utama bagi banyak orang. Namun, jika mengingat rantai penyebaran virus COVID-19 sangat cepat, membuat banyak orang menjadi khawatir untuk berada di tengah kerumunan. Dengan adanya hal tersebut, kami berpikir untuk menciptakan sebuah online market yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok bagi pelanggan yang bernama Starmart, yang didukung dengan perkembangan teknologi. Starmart memungkinkan pelanggan berbelanja kebutuhan pokok secara online dengan cepat dan mudah. Starmart bekerja sama dengan penyedia transportasi berbasis online seperti Gojek dan Grab guna mengantarkan pesanan pelanggan ke alamat yang sudah ditentukan oleh pelanggan itu sendiri. Aplikasi Starmart dapat dengan mudah diunduh melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan dapat diunduh melalui App Store untuk pengguna iOS. Untuk menggunakan aplikasi ini, pengguna diwajibkan untuk masuk menggunakan akun Google. Setelah itu, pengguna akan secara otomatis masuk ke beranda. Di dalam beranda tersebut, terdapat berbagai macam menu, seperti menu top up, keranjang, dan promo. Pada halaman beranda juga akan ditampilkan referensi barang-barang diskon dan barang-barang yang paling banyak dibeli. Di bagian kiri atas layar, terdapat ikon 3 garis sejajar. Ketika diklik, akan muncul berbagai pilihan, yaitu Home, yakni menu awal, kemudian ada My Account yang berisi nama lengkap, email, nomor telepon, dan total poin yang didapatkan karena pembelian barang. Kemudian ada Order, berisi update pesanan yang belum dibayar, dikemas, dan pengiriman, dan telah sampai. Kemudian ada semua produk yang berisi semua jenis produk yang berurutan sesuai kategorinya. Kemudian ada Sale, berisi tentang produk-produk yang sedang didiskon. Yang terakhir ada Contact Us, yang berisi akun resmi Instagram, Facebook, Twitter, dan WhatsApp yang dapat dihubungi. Pada bagian kanan atas layar, terdapat ikon pencarian untuk mencari produk yang kita ingin pesan. Kemudian tepat di samping ikon pencarian, terdapat ikon keranjang yang berisi pesanan yang belum dibayar. Untuk proses pembelian barang, terdapat beberapa step. Step pertama, cari produk atau barang yang diinginkan, lalu klik pada gambar produk tersebut. Step kedua, cek kembali keterangan produk, lalu klik tombol tambahkan ke keranjang. Step ketiga, cek jumlah pesanan dan subtotal di kolom keranjang Anda. Untuk proses checkout pesanannya, terdapat beberapa step juga. Step pertama, cari produk yang diinginkan, lalu klik pada gambar produk. Step kedua, cek kembali keterangan produk, lalu klik tombol beli sekarang. Step ketiga, cek jumlah pesanan dan subtotal di kolom keranjang Anda, lalu klik konfirmasi pesanan Anda. Step keempat, masukkan informasi pada kolom yang tersedia dengan lengkap dan tepat, yaitu tentang alamat pengiriman yang berisi nama lengkap, alamat, kota, provinsi, kode pos, dan nomor telepon. Cek kembali informasi yang sudah diisi, lalu klik tombol lanjutkan ke pengiriman. Step kelima, pilih metode pengiriman dan cek harga ongkos kirim, lalu klik tombol lanjutkan ke pembayaran. Step keenam, pilih metode pembayaran, masukkan kode voucher atau diskon bila ada, dan pastikan pilihan alamat penagihan sudah benar, lalu klik tombol konfirmasi pesanan. Step ketujuh, kamu akan dialihkan ke laman selanjutnya. Ikuti petunjuk yang tertera untuk menyelesaikan pembayaran. Step 8, setelah pembayaran selesai, cek status pembayaran dalam keterangan pada ikon 3 garis sejajar kiri atas layar, yaitu pada bagian order. Dengan melihat prospek ke depan, aplikasi ini sangat membantu pelanggan yang ingin memenuhi kebutuhan pokoknya dengan mudah, khususnya pada situasi pandemi seperti saat ini. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, ditambah dengan kegiatan pelanggan yang begitu beragam, membuat kami tertarik untuk merintis bisnis ini.
Bisnis ini menjadi solusi untuk pelanggan yang tidak sempat atau merasa takut untuk datang ke market konvensional. Bisnis ini juga memungkinkan pelanggan untuk memperoleh kebutuhan mereka tanpa harus berpergian. Pelanggan dengan mudah memilih kebutuhan pokoknya di aplikasi tersebut dan memasukkannya ke dalam keranjang. Setelah itu, pelanggan memilih cara pengiriman dan memasukkan alamat. Setelah itu, pelanggan memilih cara untuk pembayarannya. Tujuan StarMart hadir untuk menjadi pilihan bagi pelanggan yang ingin memperoleh kebutuhan pokok secara cepat, aman, dan mudah. Dengan hadirnya StarMart, pelanggan dapat dengan mudah memperoleh kebutuhan pokoknya hanya melalui genggaman, yakni ponsel cerdas. Pelanggan yang mungkin memiliki kesibukan lain sehingga mereka tidak memiliki waktu berbelanja kebutuhan pokok ke market konvensional, kini mereka tidak perlu khawatir karena cukup melalui aplikasi, kebutuhan pokok pun datang ke rumah. Competition atau kompetisi. Kompetisi atau persaingan dalam bisnis adalah hal yang harus dapat dihadapi oleh setiap pelaku bisnis, termasuk StarMart. Dalam hal ini, StarMart bersaing langsung dengan market konvensional, seperti minimarket, supermarket, ataupun hipermarket. StarMart juga bersaing dengan toko online yang bergerak di bidang serupa. Adanya kompetisi tersebut, StarMart terus berupaya untuk menambah jumlah pelanggan dan mempertahankannya. Dengan peningkatan mutu pelayanan, pengembangan aplikasi, serta meningkatkan kerjasama antara StarMart dengan pihak jasa antar dan supplier, StarMart berusaha untuk menjadi yang lebih unggul dibanding kompetitornya. Selain itu, StarMart juga berupaya untuk memberikan promo-promo menarik bagi pelanggan baru ataupun pelanggan setia, baik itu potongan harga, voucher belanja, dan lain-lain. StarMart pun berupaya untuk memasarkan tentang bisnis kami melalui sosial media ataupun iklan. Berikutnya kita masuk dalam strategi. Dalam menjalankan sebuah bisnis, menyusun strategi bisnis adalah hal yang penting yang perlu dilakukan. Strategi bisnis adalah upaya perusahaan dalam mengambil kebijakan dan pedoman yang memiliki komitmen dan tindakan yang terintegrasi, serta dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis untuk memenuhi dan mencapai tujuan bisnis. Dengan adanya strategi bisnis, perusahaan mampu menentukan arah perusahaan dengan mengidentifikasi dari segi pasar, pesaing, pelanggan, dan lain sebagainya. Untuk dapat mencapai tujuan usaha kami, maka strategi yang digunakan oleh perusahaan ini untuk mengenalkan aplikasi jual beli online StarMart adalah sebagai berikut. Yang pertama, advertising atau periklanan. Melakukan periklanan yang ditampilkan pada media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Iklan adalah cara yang paling mudah untuk mempromosikan produk kepada pelanggan. Di era digital seperti sekarang ini, memanfaatkan media sosial adalah cara paling relevan untuk menjangkau pelanggan. Berikutnya ada sales promotion. Promosi penjualan adalah cara meningkatkan penjualan dalam jangka waktu yang pendek. Dalam hal ini, seperti berbagai macam promo untuk hari-hari tertentu, guna menarik minat pelanggan untuk membeli barang atau produk yang kami sediakan. Dalam hal promo, di sini kami mengenakan potongan dengan persentase tertentu. Semakin besar total harga pembeliannya, maka semakin besar pula potongan pembeliannya. Berikutnya ada personal selling. Strategi personal selling ini dilakukan dengan cara menyampaikan informasi secara langsung kepada calon pelanggan. Di era digital seperti saat ini, cara ini dapat dilakukan melalui platform komunikasi seperti WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Kami juga memperhatikan penetapan harga produk kami sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menghadapi persaingan harga dengan kompetitor lainnya. Dengan demikian, bisa menarik banyak pelanggan untuk berbelanja di tempat kami. Berikutnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Kualitas dalam hal ini bukan hanya berkaitan dengan produk yang kami sediakan, tetapi juga berhubungan dengan kualitas layanan yang kami berikan kepada pelanggan. Kami akan menjaga dan mengawasi agar produk yang kami sediakan tidak ada yang kadaluarsa. Maka dari itu, pengecekan barang akan rutin dilakukan.
Berikutnya, brand ambassador atau endorser. Dengan semakin besarnya efek media sosial saat ini, penggunaan brand ambassador atau endorse untuk strategi marketing menjadi semakin besar. Endorser yang memiliki fanbase yang kuat biasanya menjadi salah satu platform marketing untuk produk. Resource atau sumber daya. Untuk dapat mencapai tujuan dan cita-cita perusahaan kami, maka kami membutuhkan sumber daya dalam perusahaan kami untuk mewujudkannya. Di sini, kami mencoba untuk mengimplementasikan terminologi 6M dalam perusahaan kami. Money atau uang. Satuan uang adalah biaya atau anggaran yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan seluruh kegiatan atau aktivitas perusahaan sepanjang masa operasionalnya. Untuk itu, kami membutuhkan sokongan dana yang besar untuk membiayai semua aktivitas operasional perusahaan dan untuk membangun aplikasi StarMart yang telah kami rencanakan. Material atau fisik. Material atau bahan-bahan adalah suatu objek yang dibutuhkan oleh individu atau sumber daya manusia dalam menjalankan proses kegiatan produksi. Sebagai perusahaan penyedia kebutuhan pokok, kami tidak memproduksi barang atau produk kami sendiri. Oleh karena itu, untuk dapat menyediakan barang-barang yang dibutuhkan pelanggan, kami membutuhkan pasokan dari para pemasok kami. Mesin atau teknologi. Mesin adalah salah satu sarana pembantu yang dibutuhkan oleh sumber daya manusia guna mempermudah dan mempercepat proses aktivitas sesuai dengan ketentuan manajemen. Untuk mengotomatisasikan banyak proses bisnis dalam perusahaan kami membutuhkan perangkat akses internet, laptop, atau PC dalam menjalankan perusahaan yang kami rencanakan. Metode atau metode. Metode dalam hal ini berhubungan dengan sistem yang mengatur kelangsungan mekanisme perusahaan kami, agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan menggunakan sistem belanja online melalui aplikasi yang telah disediakan dan dikombinasi dengan metode pembayaran seperti metode transfer via bank melalui mobile banking, internet banking, dan ATM. Pembayaran juga dapat menggunakan metode cashless yang mengacu pada penggunaan pembayaran yang berbentuk digital. Sumber daya manusia. Untuk dapat menjalankan atau mengeksekusi semua sistem, teknologi, metode, dan strategi, maka kami membutuhkan manusia untuk dapat menjamin semuanya berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, kami membutuhkan manusia yang bekerja sebagai operator atau teknisi, marketing, dan controller. Market atau pasar. Kami juga membutuhkan pasar untuk dapat mempromosikan perusahaan kami guna mendapatkan banyak pelanggan. Maka, bagian marketing dalam perusahaan kamilah yang bertugas untuk melaksanakan tugas ini. Perusahaan juga akan menjaga relasi dengan pelanggan sehingga dapat menciptakan loyalitas pelanggan dan bisa menarik pelanggan potensial. Financial and forecast keuangan dan perencanaan. Berikut adalah anggaran dalam pembuatan aplikasi. Yang pertama, pembuatan aplikasi itu seharga 3.500.000, gaji pegawai 5 juta, manajer 50 juta, CIO 100 juta, staf dan ahli 35 juta, biaya sewa gedung 6,5 juta, biaya listrik, internet, dan telepon 2 juta, biaya pemasaran 2 juta, biaya asuransi 500.000, biaya pemeliharaan 4 juta, total biaya 208.500.000. Selanjutnya, risk, opportunity, and sensitive. Resiko, peluang, dan sensitivitas. Resikonya adalah resiko yang mungkin terjadi itu dalam bisnis adalah kerusakan pada sistem. Kerusakan ini menyebabkan kelambatan pada proses pekerjaannya, karena hampir semua pekerjaan ini dilakukan oleh sistem.
sehingga jika terjadi kerusakan sistem maka semua bisnis di Starmart akan berhenti, bahkan akan tersalahnya akan bangkrut. Lalu selanjutnya peluang yang dimiliki oleh aplikasi ini yaitu memudahkan para konsumen untuk berbelanja dengan aman dan praktis. Aplikasi ini dapat bertransaksi di rumah atau di tempat yang diinginkan. Di zamannya serba online dapat menunjang aplikasi untuk berkembang pesat. Barang yang diantarkan sampai tujuan dengan dibungkus rapi agar tidak rusak. Lalu yang terakhir, banyak aplikasi atau perusahaan yang menjual produk ini sampai ke konsumen dengan aman. Yang terakhir, sensitivitasnya adalah perkembangan yang sangat besar ini menyebabkan dampak untuk aplikasi banyak perubahan yang sangat signifikan dalam, dan kita harus mampu untuk mengikuti semua perubahan tersebut. Jika kita tidak mampu untuk menggunakan teknologi yang modern, maka akan dipastikan kita dapat kalah bersaing dengan kompetitor lainnya yang bergerak di bidang yang sama. Kerusakan atau kegagalan sistem juga berpengaruh terhadap kelangsungan dari operasi aplikasi ini. Selain itu, jaringan internet pun sering terjadi gangguan yang menyebabkan kegagalan juga. Selain itu, bisa terjadi serangan virus yang menyerang sistem, dan juga para hacker yang membobol aplikasi juga harus diperhatikan keamanan dari aplikasi ini agar aplikasi berjalan dengan sempurna tanpa kendala itu semua. Selanjutnya ada conclusion atau kesimpulan. Starmart merupakan sebuah toko online yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok secara cepat, aman, dan mudah. Pelanggan cukup mengunduh aplikasi Starmart yang sudah tersedia untuk pengguna Android maupun iOS. Nantinya, pelanggan dapat memilih kebutuhan apa saja yang ingin dibeli. Setelah itu, pelanggan dapat menentukan metode pembayaran dan pengiriman yang diinginkan. Tampilan aplikasi didesain semenarik mungkin, sehingga pelanggan dapat menggunakan aplikasi Starmart dengan mudah. Untuk memulai bisnis ini, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mempromosikan Starmart, seperti melalui sosial media ataupun iklan. Selain itu, Starmart juga memberikan berbagai macam promo dengan harapan dapat menarik minat pelanggan untuk membeli barang dan produk yang disediakan. Keunggulan aplikasi Starmart dibandingkan dengan aplikasi yang lain adalah kami dapat menjamin kenyamanan dan keamanan pelanggan dalam berbelanja.